Shalom semua warga kerajaan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Dia memanggil kita supaya apa? Berbuah dan buahnya tinggal tetap. Fruitful disciples. Artinya bukan satu muridnya tapi banyak. Setiap orang memang tidak sama, karena tidak semua orang jadi Billy Graham atau Reinhard Bonnke. Tetapi kita belajar dalam firman Tuhan ini, yaitu pertama-tama ada seorang murid yang bernama Ananias. Ada bad apple, ada good apple. Bad apple dalam Kisah Rasul 5, murid yang gagal. Karena apa? Dia adalah jemaat. Dan dia terpengaruh oleh perbuatan baik daripada Barnabas. Yang aslinya nama Yoses, ya, dari Pulau Siprus. Dia menjual sebidang tanah, diserahkan di kaki rasul-rasul, bukan di kantong rasul-rasul. Lalu dia ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan saudara. Dia juga jual, tapi dia tahan sebagian. Dan ini tidak banyak orang tahu, dusta itu bisa mematikan, ya. Dia berdusta bahwa dia berikan semuanya. Hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Bukankah semua masih dalam kuasamu? Kata Petrus, meninggal dunia. 3 jam kemudian istrinya juga datang dan akibatnya berat. Kalau kepala keluarga berbuat dosa, keluarganya ikut menanggung, saudara. Mengerikan. Sebab ketika itu dia juga berdusta. Memang benar sedemikian. Tetapi ada good apple, yaitu Ananias dalam Kisah Rasul 9. Ketika Saulus bertemu dengan Kristus, dalam apa terjadi? Blinded by the glory of God, matanya buta. Tetapi di situ ada seorang murid di Damaskus loh, saudaraku, bukan di Yerusalem. Seorang murid bernama Ananias. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bicara dalam suatu penglihatan. Doa itu sering orang bilang didengar oleh Allah, diinstruksi oleh Allah. Jadi kita nunggu perintah. Dan dia memerintahkan, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Dan di situ ada seorang bernama Saulus. Dan kamu tembangkan tangan atas dia, sebab dia adalah alat pilihan bagiku. Saudara, apa yang terjadi? Saulus juga diberitahu ada seorang murid bernama Ananias, a fruitful disciple, saudara. Saudara, dia mungkin tidak bisa membayangkan, cuma dengan menumpangkan tangan orang itu yang buta melihat. Seperti ada scale di matanya lepas. Dan saudaraku, menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Mungkin kita tidak bisa jangkau begitu jauh, tapi saya pernah, yaitu saudaraku, mendapat firman Tuhan dari seorang nurse, ya, namanya Sri Dayati. Jangan salah dengar ya, bukan Kris Dayanti ya, saudaraku. Dan dia menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saya. Kami sempat melayani bersama-sama. Dia ada di GB Rock di Mojokerto. Dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, betapa bahagianya dia ketika dia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat seorang yang mau mati di tempat tidur, menunggu kematian rumah sakit Darmo, di mana dia cuma seorang nurse yang sederhana. Maaf, yang membersihkan kotoran saya. Saudara tidak perlu jadi orang hebat, yang penting seorang yang taat. Ananias dari Damsyik menumpangkan tangan. Dan dalam kesaksiannya, Kisah Rasul 22, waktu itu sudah jadi Rasul Paulus, yang berkata, ada seorang murid bernama yaitu Ananias, dan dia seorang yang mendapatkan nama yang baik. Good report, ya, good report. Mendapatkan good report. Saya kira good report bukan sekedar bukan sekedar reputasi, itu karakter. Apakah saudara saya sebagai warga kerajaan punya good report di tengah-tengah masyarakat? Itu kunci mulai daripada menjadi berbuah. Sebab saudaraku, kalau ada bad apple, kita mesti selidiki dari akarnya, dari hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbuah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berbuah lebat. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah. Dan kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Yesus yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Kita siap untuk kita menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memulai ibadah pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa dan kita menyerahkan ibadah hari ini hanya kepada Tuhan.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan anugerah-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu sampai dengan detik ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan, kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah. Kami rindu untuk kami menyatukan hati kami. Kami rindu untuk kami menyatukan setiap hidup kami Tuhan. Hanya untuk memuliakan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Dan kami rindu untuk kami meninggikan Engkau Raja kami. Kami rindu Tuhan untuk kami menyembah, memuliakan nama-Mu, bersuka cita, menerima pengharapan dan kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah pagi hari ini dari awal sampai dengan akhirnya kepadamu, terlebih untuk hati kami Tuhan. Kami rindu untuk kami membuka hati kami pagi hari ini. Bekerjalah pagi hari ini ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berbicaralah pagi hari ini ya Tuhan, lewat setiap firman yang akan kami dengar. Dan pulang dari tempat ini, kami rindukan hidup kami berubah. Kami rindukan hidup kami juga berbuah. Karena kami percaya bahwa gereja kami adalah gereja yang sehat. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang sehat, yang bertumbuh, berdampak dan berbuah bagi sekitarnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan dedikasikan ibadah pagi hari ini hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama katakan, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Yesus kita, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, ada satu ayat yang akan kita sama-sama baca pagi hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin saudara. Pagi hari ini kita mau menyerukan dan kita mau mendeklarasikan bahwa aku rindu untuk terus tinggal di dalam Engkau Tuhan dan Engkau tinggal di dalam aku. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan aku mau terus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Mau terus tinggal di dalam Tuhan. Come on. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersama serukan. Dengan sorak-sorai. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok.
berbuah. Saudara, pagi ini jangan hanya diam aja, tapi kita mau memanaskan tubuh kita, saudara. Amin. Kalau ada kata tinggallah di dalamnya, jangan malu-malu. Ada singer yang sudah keren-keren gerakan tangannya, kita ikut, saudara. Amin. Dengan iman kita katakan tinggallah di dalam Tuhan, pasti kita akan berbuah. Amin. Amin. Bersama tinggallah. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Kan berbuah. Sekali lagi tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Amin. Yesus cinta semua. Terima kasih Tuhan. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Dialah di dalamnya. Oh, oh, dialah di dalamnya. Oh, oh, dialah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah. Pastikan berbuah. Sorakan oh, 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 Amin. Haleluya. Kita tinggal di dalam Tuhan, maka hidup kita akan semakin bersinar bersama dengan Tuhan, saudara. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Come on. Kami mau bangkit dan bersinar hanya bagi Engkau, Tuhan. Kau Tuhan Maha mulia. Amin. Namun Kau memilihku. Salibmu Tuhan, salibmu Maha sempurna, tebus dan layak aku. Karena Kau, ku bebas merdeka. Pulih masa depan kami. Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah segenap hidupku
masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu. Ini menjadi deklarasi iman kami Tuhan, untuk kami rindu bangkit dan bersinar bagi Kau. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Yes, amin Tuhan. Kami mau terus hidup kami bersinar dan bangkit Tuhan di dalam Engkau. Engkau yang pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk semakin berbuah. Dan buah kami adalah buah yang tetap, boleh dinikmati oleh sekitar kami, dan mereka boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kami diciptakan sedemikian indah rupanya, dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami naikkan pujian kami. Kaulah penulis hidupku. Amin. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalam kami, Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku
Dan kami rindu untuk terus menyenangkan-Mu sampai akhir hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Yesus, katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami semuanya juga diberkati lewat pujian penyembahan kami. Kami semakin diberkati Tuhan. Kami semakin mengasihi dan mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Kami rasakan Engkau hadir di tengah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami izinkan Engkau berbicara buat kami semuanya. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu dan berikan kepada kami hati yang taat, hati yang rela untuk dibentuk, sehingga hidup kami semakin berbuah, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, semakin berdampak untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rendahkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar urapan Roh Kudus turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa, terima kasih untuk tim RPC yang sudah memimpin kita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Luar biasa. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Amin. Iya, kita semuanya tentu merindukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu Gembala, kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan tema bulan ini, menjadi murid-murid yang berbuah. Nah, saya ambil tema, subtema dirancang untuk berbuah. Yuk sama-sama kita baca ayat ini ya. Dirancang untuk berbuah. Terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita baca 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hampir setiap produk yang dibuat itu selalu punya tujuan. Benar? Hampir semua produk yang dibuat itu selalu punya tujuan. Memang ada kalanya ada produk yang gagal, ya. Tapi bukan berarti produk gagal itu kemudian tidak ada faedahnya. Bapak Ibu tahu, siapa di sini yang suka brownies? Hitam manis kayak saya. Ya. Konon katanya brownies itu dari hasil produk gagal seorang pembuat kue. Ya. Rupanya sang pembuat kue ini lupa memasukkan apa itu? Yang bisa membuat kue jadi mengembang? Apa? Iya, soda kue, iya. Atau apa ya namanya? Istilahnya yang suka buat kue di sini Bu Bayu, mana Bu Bayu? Nah, apa Bu? Baking powder. Iya. Karena kesalahan sang pembuat kue, lupa mencampur baking powder. Sehingga ketika dibuka, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, kue itu jadi bantet. Tapi siapa yang berpikir Bapak Ibu ya, kue yang gagal itu yang bantet dengan tekstur yang agak kenyal, dengan rasa coklatnya yang menggeli, ya. Apa ya, kalau digigit itu sekarang jadi makanan favorit banyak orang. Benar ya? Produk yang gagal sekalipun apabila dikembangkan itu menjadi produk yang punya tujuan. Siapa di sini yang suka potato? Ya, biasanya kalau nonton film itu belinya potato. Asik sambil nonton film ya, buat cemilan. Nah, konon Bapak Ibu, potato itu juga dari produk gagal, ya, produk komplainan pelanggan, ya. Satu ketika ada seorang pengusaha yang bikin keripik kentang gitu ya, dikomplain sama pelanggannya, ya, katanya irisannya terlalu tebal dan lembek. Akhirnya jengkel sang pembuat snack ini. Dia sengaja iris tipis-tipis seperti kertas. Ya, kemudian digoreng sampai garing. Dengan tujuan apa? Dengan maksud apa? Ben kapok. Ya, ben kapok iki keras gitu ya. Ternyata produk itu disukai, Bapak Ibu. Ya, menjadi produk yang diminati oleh banyak orang. Andai saja pada waktu gagal memproduksi itu kemudian dibuang, apakah ada makanan seperti itu sampai saat ini? Tidak ada. Jadi setiap produk yang dikerjakan, yang dibuat itu selalu punya tujuan. Apalagi saudara dan saya. Amin. Dikatakan Tuhan merancang kita untuk berbuah. Yuk katakan satu dengan yang lainnya. Kamu harus berbuah. Kamu harus berbuah. Sebab itulah tujuan Tuhan membuat kita, menciptakan kita. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada 4 kata kerja yang bisa membantu kita supaya kita bisa berbuah, memenuhi tujuan ilahi, membuat kita menjadi orang-orang yang berbuah. Nah, 4 kata kerja itu di sana dituliskan, ada kata sebelumnya, ada kata memilih, ya. Yang kedua menetapkan, yang ketiga pergi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, kita akan pelajari bersama-sama, menggali bersama-sama apa makna dari Injil Yohanes 15 ayat 16 ini.
Yang pertama, next. Iya. Siapa ini ya? Ini memang sengaja sketsa gambar saya ini saya pajang supaya Bapak Ibu tahu bahwa kalau saya bisa berdiri di sini, itu bukan karena rencana, bukan kebetulan. Semuanya karena rencana Tuhan. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kata memilih dari bahasa Yunaninya adalah eklegomai, yang berarti memanggil keluar dari sekian banyak pilihan untuk dijadikan menjadi milik pribadi demi tujuan khusus. Jadi dipilih dari sekian banyak pilihan untuk dijadikan milik pribadi. Siapa yang memilih di sini ayat ini? Yesus yang memilih. Jadi kita semuanya ini dari sekian banyak pilihan, dari sekian miliar orang yang ada di dunia, saudara dan saya salah satunya orang-orang pilihan Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk menjadi milik pribadi Yesus demi tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini adalah tujuannya supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur karena saya menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang dipilih Tuhan. Walaupun kami punya latar belakang yang tadinya tidak mengenal Kristus, keluarga besar kami bukan orang dari Kristen, tetapi Tuhan memilih saya di dalam keluarga saya. Dimulai dari pribadi saya, ya, Tuhan memilih saya. Dan ketika saya ketika orang tua saya, bapak saya tahu kalau saya datang ke gereja, saya dipukuli. Waktu itu saya masih kecil, ya. Saya dihajar, saya dimarahi. Tapi puji Tuhan, cinta saya kepada Tuhan itu tetap. Dan sampai satu ketika saya undang pendeta saya datang ke gereja, pendeta saya dimarahi juga, ya, dimarah-marahi sama bapak saya. Tapi yang luar biasanya, yang tadinya bapak saya begitu keras menolak Tuhan Yesus, ya, sampai hari ini saya tidak habis pikir bagaimana caranya ya Tuhan itu bisa membalikkan seperti Tuhan membalikkan telapak tangan. Ya, orang yang tadinya menentang Yesus, orang yang tadinya membenci kebenaran, hatinya dibalik sehingga bapak saya ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak selang berapa lama dia bahkan ambil keputusan untuk belajar Alkitab. Ya, Bapak Ibu, itu sebabnya sketsa gambar saya ini saya pasang mengingatkan bahwa kalau saya bisa berdiri di tempat ini melayani Tuhan, itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena hebatnya saya, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan yang sudah memilih saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia mengajarkan untuk masuk di dalam sebuah tim yang hebat itu diperlukan kecerdasan, dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan performa yang terbaik, ya, dibutuhkan kekayaan untuk menjadi tim dalam sebuah tim yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus memilih saudara dan saya bukan karena hebatnya saudara. Dia memilih kita dengan apa adanya. Amin. Hari-hari ini ada kosakata yang horor buat para remaja dan pemuda. Satu kata, ghosting. Tahu ghosting ya? Ghosting itu adalah tindakan yang melupakan begitu saja tanpa diberikan penjelasan. Ya. Jadi ketika seseorang itu
lagi memadu kasih gitu ya, pacaran, tiba-tiba diputusin tanpa memberikan alasan sedetik pun. Ya, apalagi nomornya langsung diblok. Itu sakit enggak, Bapak Ibu? Halo anak-anak muda, sakit enggak? Apa ada yang pernah merasakan seperti itu? Jangan sampai ya. Atau mungkin saudara ditinggalkan begitu saja, di PHP yang tadinya ya nanti kita rame-rame ya, ayo rame-rame, kita kan tim gitu. Kemudian tanpa alasan kita ditinggal. Taunya dari status, lah kok mereka ngopi bareng di sana? Ya. Ditinggalkan begitu saja. Sakit enggak kira-kira? Sakit. Ya. Memang dunia selalu menilai kalau engkau berguna, engkau masuk menjadi tim. Kalau engkau punya manfaat, maka engkau bisa masuk menjadi timku. Tapi Yesus luar biasa. Ya, dia tidak memilih karena engkau baik, karena engkau pandai, karena engkau kaya, karena engkau hebat. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapa kita, Bapak Ibu? Kita tidak ada apa-apa yang dapat kita banggakan. Tetapi Yesus memilih saudara dan saya. Ketika saya membaca ayat ini, saya membayangkan begini, Bapak Ibu. Di sebuah tim basket, gitu ya, tim basket yang luar biasa, yang hebat, yang sudah terkenal. Seorang pelatih itu pasti memilih orang-orang yang hebat, yang kompeten, betul ya? Mungkin perawakannya tinggi besar. Untuk jadi pemain basket kan harus tinggi, gitu ya. Punya kapasitas, punya kemampuan yang hebat. Nah, orang yang tidak punya kompeten kayak saya, yang tubuhnya gemoy kayak gini, ya pasti saya akan berdiri di paling ujung. Ya, tidak mungkin, tidak bakalan saya kepilih. Ya, tapi sang pelatih itu kemudian melangkah, melewati sekian banyak orang yang merasa dirinya hebat. Ya, melangkah dan kemudian datang di pojok menjumpai saya, dan pelatih itu berkata, Gus, masuk ke timku. Hebat enggak? Luar biasa enggak? Itu yang Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Bayangkan saudara berada di pojok, sementara ada banyak orang yang punya kapasitas, punya kompeten yang luar biasa, tetapi Tuhan melewatinya. Dan Tuhan berkata, James, ikut masuk ke timku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang saudara, tetapi karena kasih-Nya, Dia memanggil saudara dan saya untuk menjadi milik pribadinya dengan maksud dan tujuan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, Yesus mematahkan tradisi bangsa Yahudi. Saudara, pada waktu itu, pada masa itu, seseorang untuk menjadi murid, maka dia memilih rabi mana yang dia kehendaki. Itu tradisi. Ya. Jadi seseorang untuk menjadi murid, itu dia yang milih rabi mana yang baik, rabi mana yang hebat. Maka dia datang kepada rabi itu dan dia minta untuk diterima menjadi murid. Itu tradisi yang berkembang pada masa itu. Tetapi Yesus mematahkan tradisi itu. Bukan berarti Yesus kekurangan orang, tidak. Tetapi Yesus tahu potensi yang ada di dalam orang itu. Dan dengan kasih-Nya, Dia memilih saudara dan saya. Sekali lagi, bukan karena hebatnya kita. Sekali lagi, bukan karena kebetulan kalau engkau ada di tempat ini. Ya, Tuhan mengasihi Pak Bambang. Ya, Tuhan mencintai engkau. Karena itu Tuhan memilih saudara. Temukan kedalaman kasih Tuhan ini.
Itu sebabnya dikatakan dari bukan siapa-siapa, tetapi kita dipilih untuk menjadi milik Tuhan. Bukan hebatnya kita, tetapi Tuhan memilih kita semuanya. Sebab itu respon yang benar adalah mari kita bersyukur dan menghargai ketetapan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Bersyukur karena Tuhan memilih kita. Kalau Tuhan yang memilih, maka Dia yang akan menyelamatkan kita. Amin. Jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Hargai panggilan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Dia. Ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kata kerja yang pertama yang bisa membantu kita untuk bisa berbuah adalah karena Tuhan sudah memilih kita. Ya, Tuhan sudah memilih kita. Karena itu hargai apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri kita. Pilihannya. Berikan ucapan syukur buat Tuhan. Nah, yang berikutnya, selain kata memilih adalah menetapkan. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Setelah dipilih, Tuhan tidak mau kita nganggur, Bapak Ibu. Ya. Setelah dipilih, maka kata kerja berikutnya adalah Tuhan menetapkan kita. Apa pengertian kata menetapkan? Dari bahasa Yunaninya tithemi, berarti menaruh, menempatkan secara sengaja. Menaruh atau menempatkan secara sengaja. Ayat ini tidak bisa terlepas dari ayat sebelumnya tentang pokok anggur yang benar. Tadi kita nyanyikan pujian tadi ya. Yesus pokok kita, carangnya ya. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan konteks sebelumnya, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Tuhan menempatkan secara sengaja. Yang namanya ranting itu ada di mana-mana. Ya, ada di depan, ada di samping, ada di belakang, ada yang paling bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Tapi ranting itu semuanya ditempatkan dengan tujuan, dengan maksud supaya menghasilkan buah. Hari ini Tuhan berikan kita keluarga, itu bukan kebetulan. Tuhan taruh kita dengan satu lingkungan pekerjaan tertentu. Itu bukan terjadi secara kebetulan. Ya, Tuhan sudah tempatkan dengan sengaja. Demikian juga ketika engkau sekolah, ketika engkau kuliah, berada di lingkungan, berada di komunitas itu tidak terjadi secara kebetulan. Ya, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Dan dikatakan menetapkan seseorang ke dalam suatu jabatan atau tugas tertentu, tugas resmi dengan tujuan yang jelas, Jadi menempatkan di suatu tempat dengan sengaja, dengan tujuan yang jelas. Kalau hari ini kita berada di dalam komunitas, dalam keluarga, ya, ayo kita bersyukur, belajar bersyukur dengan keluarga yang kita miliki. Belajar bersyukur dengan komunitas yang ada di sekitar kita. Ya, sekalipun komunitas kita itu mungkin, aduh kok seperti ini. Ya, itu justru rencana Tuhan untuk menempatkan kita di lingkungan komunitas itu. Mungkin komunitas kita, wah rese ya, kok teman-temanku kok rese, toksik dan sebagainya. Ya, Tuhan tempatkan kita untuk menjadi terang bagi mereka. Ya, kita tidak terpengaruh, tapi justru kita menjadi berkat
buat mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata ini sering digunakan dalam konteks penabisan seorang pejabat atau pengangkatan seorang prajurit ke posisinya. Ya, jadi kata menetapkan dari kata titemi, menempatkan dengan sengaja, kemudian memberikan tujuan jelas, ya, diuraikan. Kata ini sering digunakan dalam konteks penabisan seorang pejabat atau pengangkatan seorang prajurit ke posisinya. Saya bayangkan frasa ini ketika seseorang diangkat sebagai pejabat, ya, katakanlah sebagai duta besar gitu ya. Presiden ketika mengangkat seseorang menjadi duta besar, apakah mungkin orang itu kemudian disuruh pergi dengan sangunya sendiri? Misalnya Pak Leo ini ya, Pak, ada penetapan, diterbitkan surat pengangkatan menjadi duta besar di Cina, wah katakanlah gitu ya, di Cina. Kemudian Pak Leo gini, waduh, sangune iki aku gak duwe, ya. Pak Leo mungkin enggak pergi ke sana dengan uang sakunya sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Pak Leo pasti difasilitasi. Bahkan ketika dia tugas di sana, itu di belakang Pak Leo itu ada otoritas. Dia membawa nama negara, ada otoritas. Seperti itu. Ketika Tuhan menempatkan kita, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang menetapkan kamu, dan aku telah menetapkan kamu di komunitas kita, dimanapun kita berada. Tuhan taruh dengan sengaja untuk menjadi berkat buat kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan taruh untuk menjadi berkat bagi komunitas kita. Nah, makna teologis dari kata ini adalah ketika Yesus memilih kita, Dia tidak membiarkan kita melayang tanpa arah. Ya. Dia menaruh kita di bumi ini, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di sekolah kita dengan sengaja. Anda ditempatkan di tempat sekarang bukan oleh nasib buta, tanpa arah, bukan seperti itu. Melainkan oleh keputusan ilahi dengan tujuan yang dikehendakinya. Sama seperti ranting tadi. Ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di depan, ada yang di samping, dan seterusnya. Ya, Tuhan menaruh kita di posisi kita dengan tujuan supaya ranting itu menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap dapat dinikmati. Ya. Karena itu hidup orang percaya adalah hidup yang dikendalikan oleh tujuan ilahi, yaitu berbuah bagi kerajaannya. Saudara, tragedi terbesar dalam hidup manusia itu bukan kematian. Ya, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Orang hidup pasti akan mati. Tapi tragedi terbesar dalam kehidupan manusia itu adalah hidup tanpa arah, hidup yang tidak tahu tujuannya, hidup yang tidak tahu buat apa dia diciptakan. Ya. Hari Minggu yang lalu ada keponakan saya dari Surabaya datang ke rumah, nginep 2 malam, ya, dan itu kesempatan bagi saya untuk mengajak dia untuk berbicara, ya. Di mobil waktu saya nganter ada istri saya tanya dia, namanya Rizky. Rizky, kamu tahu untuk apa Tuhan ciptakan kamu? Ya. Dia diem aja. Selama ini kamu pernah enggak doa? Enggak pernah, Om. Ya, memang dulu waktu masih kecil dia pernah ke gereja, bahkan pernah dibaptis. Tapi setelah itu dia hilang.
dia tidak pernah datang ke gereja, bahkan sudah KTP-nya lain, gitu ya. Saya bilang, urip itu bakal mati, ya, urip itu bakal mati. Masa kamu tidak pernah terfikir hal itu? Saya tuturi, ya, apa itu tuturi itu? Kalau dalam bahasa Indonesia, saya nasihati dia untuk kembali mencari Tuhan. Saya katakan nanti pulang dari tempat ini ke Surabaya, cari gereja terdekat. Atau kamu bisa datang ke panti asuhan di keluarga yang ada di Pakis. Cari Tuhan, mulai cari Tuhan. Ya, dia bilang, iya om, iya om. Ya, tidak tahu apakah itu didengar atau tidak, tetapi yang penting saya sudah nasihati. Dan ketika dia pulang di Surabaya pun saya tetap kontak, saya WA, saya nasihati dia. Ya, nah kadangkala banyak orang seperti ini hanya sebatas rutinitas, bekerja tanpa ada waktu untuk cari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan tetapkan kita dengan tujuan, dengan maksud yang jelas, yakni supaya kita menghasilkan buah bagi kerajaannya. Karena itu memiliki respon yang benar, kita tunduk dan bertanggung jawab terhadap setiap apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ketika kita ditaruh di dalam komunitas kita, ya kita kerjakan yang terbaik untuk lingkungan kita. Nah, yang berikutnya, kata kerja yang berikutnya adalah supaya kamu pergi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekali lagi ini adalah perkataan Tuhan Yesus buat kita. Ya, perkataan Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Kata yang ketiga ini adalah kata perintah. Ya, kata yang supaya ada tindakan dari kita. Ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kita belajar dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kata pergi ini berarti berangkat, berjalan maju, atau mengosongkan tempat yang lama untuk menuju ke tempat yang baru. Mengosongkan tempat yang lama untuk menuju ke tempat yang baru. Ini bukan sekedar berjalan tanpa arah, melainkan perpindahan yang disengaja di bawah otoritas perintah dari yang memberi perintah itu. Ya, nah artinya apa? Ada satu pergerakan keluar dari zona nyaman, keluar dari kemalasan kita, ya, keluar dari ego kita. Hidup mementingkan diri sendiri, ya, selama ini mungkin kita hidup mementingkan diri sendiri, tidak untuk orang lain, ya. Tetapi perintah ini diserukan kepada kita, pergi. Ya, ingat bahwa iman Kristen itu iman yang bergerak. Iman Kristen bukanlah iman yang pasif atau sekedar bertahan di dalam benteng. Iman Kristen bukan hanya sekedar aktif berkobar ketika ada di dalam gereja seperti ini. Bukan aktif berkobar ketika kita datang ke KKR. Enggak, saudara. Iman Kristen adalah iman yang bergerak dalam kasih, bergerak mendatangi dunia yang rusak untuk membawa kesembuhan. Ya, ini yang Tuhan mau, bahwa untuk menghasilkan buah, kita tidak berhenti hanya di gereja, tetapi kita harus pergi mencari, pergi menjadi dampak. Ya. Nah, respon yang benar dari perintah ini adalah kita taat dan percaya kepada Tuhan.
Sama seperti Abraham ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Ya, dia tidak tahu kemana Tuhan akan pimpin, tetapi dia taat dan tetap percaya. Bapak Ibu, ada banyak hal yang tidak kita tahu apa yang bakal terjadi di depan. Ya, ketika saya pindah ke Semarang, saya juga tidak ngerti masa depan saya seperti apa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya sampai detik ini. Bahkan sampai Tambun seperti ini. Saya juga tidak nyangka, Bapak Ibu. Padahal dulu waktu di Jawa Timur tidak setambun ini. Ya. Ya. Karena itu tetap percaya pada pimpinan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, tadi ada saudara kita yang baru dari mana, Bu? Tadi Pangkal Pinang ya. Wah, anaknya sekolah di Semarang SMK. Ya, mungkin engkau belum tahu apa yang bakal terjadi di Semarang. Masa depanmu seperti apa? Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang punya kuasa. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, maka Tuhan akan beserta. Tuhan akan nyatakan pertolongannya buat kita semuanya. Ya, melangkah pergi untuk menjadi berkat buat semua orang. Nah, next, langkah yang terakhir, menghasilkan buah. Inilah tujuan. Setelah dia memilih kita, kemudian menetapkan kita dan memerintahkan kita untuk pergi dengan taat, dengan tujuan apa? Menghasilkan buah. Artinya ada dampak yang kekal, ada dampak yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Frasa menghasilkan buah dan buahmu itu tetap menggunakan kata karpon perete, membawa buah, dan buah itu harus meno, tinggal tetap. Ya. Karpos berarti buah atau hasil organik dari kehidupan di dalam. Jadi buah itu hasil secara alami dari melekatnya ranting. Ya, ranting itu tidak berupaya keras untuk menghasilkan buah, tetapi asalkan ranting itu melekat terus pada pokoknya, maka nutrisi itu akan sampai kepada ranting, dan dengan demikian ranting itu akan berbuah. Jadi terjadi secara alami, secara organik dari kehidupan yang di dalam. Nah, disinilah butuh supaya kita tetap melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu kepada Yesus. Nah, saudara, sementara kata meno berarti tinggal, bertahan, tidak rusak oleh waktu, dan bersifat permanen. Masa kecil saya itu ya bisa dibilang anak yang bandel, ya, tapi tidak sebandel anak-anak yang lain yang terlibat tawuran dan segala macam. Ya, nah, saya punya pengalaman ketika saya kecil. Itu di daerah saya itu ada rumah yang punya lahan yang begitu besar, saudaraku ya. Dan lahannya itu banyak tumbuhan. Dua pohon yang saya ingat di situ adalah pohon mangga dan pohon murbei. Tahu pohon murbei ya? Nah, dan di sampingnya itu ada sungai. Sungai yang cukup besar. Pada saat itu sungainya enggak sekotor sekarang. Kalau saya lewat itu sekarang, waduh, hitam. Kemudian airnya enggak bisa lancar, banyak sampah dan sebagainya. Waktu kecil saya, sungai itu cukup menarik, saudaraku. Dan pohon-pohon yang ada di situ berbuah, ya, seger-seger gitu. Makanya saya suka main dengan teman-teman saya di sana. Ya, waktu itu belum ada gadget ya, belum ada HP, ya. Karena itu anak-anak kecil pada masa itu ya sukanya, wah,
datang ke tempat-tempat seperti itu, main di pinggir sungai, kemudian ada buah dilempari, ya, padahal itu ada pemiliknya loh Bapak Ibu ya. Ya kami suka lempar mangganya, kami suka panjat pohon murbe, ambil petik buahnya. Ya, nanti kalau yang punya datang gitu langsung, ayo buru-buru, lari semuanya. Nah, itu masa kecil saya. Mungkin ada yang seperti itu sekarang. Ya, dan herannya Bapak Ibu ya, setiap kali kami lempar mangga, besoknya saya datang masih tetap ada buahnya. Setiap kali kami panjat pohon murbe, petik buahnya, besoknya kami ke sana, buah itu tetap ada, masih ada buahnya. Nah, saya pikir-pikir, oh, kehidupan kita kalau diibaratkan seperti pohon, mungkin seperti itu yang Tuhan kehendaki. Ya, di segala masa Tuhan temukan buah yang manis dari kehidupan kita. Tidak peduli ketika engkau dizolimi, ya, seperti saya waktu itu mau melempar mangga itu, sakit bagi pohon itu, tetapi dia tetap berbuah, dia tetap berbuah. Ya, buah itu tetap. Tidak peduli keadaan kita seperti apa. Mungkin engkau mengalami tantangan ketika engkau disalahpahami, ketika engkau dikhianati, tetap hasilkan buah yang manis bagi Tuhan, yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dan buah itu tetap. Artinya tidak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Apapun keadaannya, apapun tantangannya, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tetap menghasilkan buah. Buah seperti apa yang Tuhan kehendaki? Buah yang tetap itu adalah buah karakter, seperti yang tertulis dalam Galatia 5:23. Buah roh, ada kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, dan seterusnya. Ada penguasaan diri, ada perubahan karakter, ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saudara, saya bersyukur kalau ada kesaksian dari seorang sekolah minggu, salah satu sekolah minggu yang dulu pernah saya layani, kemudian dia tiba-tiba telepon memberitahu saya, Kak Agus, tahu ndak, dari sekian anak sekolah minggu, ndak banyak Bapak Ibu, ya, ndak banyak, dari sekian anak sekolah minggu yang Kak Agus bina waktu itu, ada 2 orang yang saat ini melayani Tuhan. Itu ketika saya dengar telepon itu, saya sangat terharu Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur ada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya yakin bukan berarti lainnya tidak dipakai Tuhan. Mereka pasti dipakai Tuhan dengan bidang mereka masing-masing. Amin Bapak Ibu. Di sini ada guru-guru sekolah minggu, ya, tetap semangat. Tetap semangat. Ada satu orang hamba Tuhan yang pernah berkhotbah di seminar, Bapak Ibu. Dia berkata begini, saya ingat dia khotbahnya itu, memenangkan seorang anak itu bagi dia itu nilainya luar biasa, lebih besar daripada memenangkan seorang yang sudah lanjut usia. Bukan berarti tidak penting, ya, itu tetap jiwa yang nilainya sama. Tetapi justru memenangkan seorang anak, kita tidak tahu, ya, apabila anak itu kita bimbing terus, satu masa yang akan datang, dia pasti bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa. Karena itu guru sekolah minggu, jangan patah semangat.
Ya, saya pernah dengar satu statement dari seorang guru sekolah minggu, bukan di sini, di tempat lain. Kaget saya dengar statementnya. Ya, statementnya gini Bapak Ibu. Enak banget itu orang tua nitipkan anak-anaknya di tempat saya. Emang saya ini penitipan anak. Itu guru sekolah minggu loh. Dia merasa bahwa ngajar anak sekolah minggu itu menjadi beban bagi dia. Ya, sehingga dia menganggap orang tuanya bisa ibadah di atas. Orang tuanya bisa ibadah di kebaktian umum. Sedangkan saya nunggui anak-anak mereka. Ya. Tapi itu tidak ada di tempat ini. Amin. Guru-guru sekolah minggu di tempat ini melayani penuh kasih, penuh cinta, ya, membimbing, mendoakan anak-anak untuk kenal kepada Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan, dan guru sekolah minggu yang saya maksud itu harus bertobat. Harus bertobat, ya. Itu terjadi kepada saya. Saya ditangkap oleh Tuhan ketika masih anak, ya, masih anak-anak. Dan puji nama Tuhan, Tuhan yang memilih saya di lingkungan keluarga saya. Pada akhirnya satu keluarga dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saya ikuti perjalanan iman kami, Bapak Ibu, saya bersyukur kalau ternyata dari keluarga saya, kakak saya, keluarga kakak saya dipakai Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan percayakan sebuah panti asuhan di Surabaya. Tuhan percayakan keponakan saya, ya. Dulu kakak saya jadi gembala di situ karena sudah dipanggil Tuhan, sekarang turun kepada anaknya menjadi gembala sidang di tempat itu. Ya, dan Tuhan pakai luar biasa memberkati lingkungan yang ada di sana. Jadi kalau saya pulang ke Surabaya, selalu saya tinggal di situ, menjadi anak panti. Ya, pulang ke panti asuhan itu, sehari-hari apa yang mereka makan, apa yang mereka lakukan, itu kami jadi satu di sana. Ya, minggu depan hari Kamis saya pulang ke Surabaya beberapa hari, mungkin bahkan bisa 1 minggu lebih, ya. Dan keponakan saya bilang gini, Om, ingat, Om pulang ke Surabaya itu tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk ngelencer, tapi Om pulang ke Surabaya sudah ada agenda untuk pelayanan di sana. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu. Pada akhirnya dari keluarga, dari satu orang, ya, saya yang awal dipilih oleh Tuhan di keluarga saya. Kemudian satu gerbong, satu keluarga ini kemudian kenal Yesus. Dan tidak nyangka ada keluarga saya yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, kesimpulannya, hidupmu terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Ya, ingat, Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi milik pribadinya. Jadi hidupmu bukanlah milik kamu sendiri. Ya, seperti Yohanes katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Ya, itu Paulus maksudnya, ya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang menjadi sumber hidupku. Ya, hidupmu terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Anda berada di sini bukan karena kebetulan. Sekali lagi, tidak ada kebetulan kalau saudara bisa ada di tempat ini. Kita telah dipilih oleh Raja di atas segala raja. Anda telah ditetapkan dengan otoritas surgawi. Sekarang saatnya untuk pergi meninggalkan kemalasan, meninggalkan ketakutan dan ego kita. Lalu mulailah menghasilkan buah melalui perkataan, tindakan, dan kasih kita setiap hari. Ya, puji nama Tuhan. Ingat bahwa
Tuhan memilih kita untuk merancang, dengan tujuan merancangkan kita untuk berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena itu mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini, kita hidupi firman Tuhan ini, dan kita menjadi berkat melalui kehidupan kita. Amin. Kami undang untuk tim RPC. Sekali lagi bahwa hidupmu bukan terjadi secara kebetulan. Tuhan memilih dari sekian banyak pilihan untuk menjadi milik pribadinya. Kita dipilih bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya kelebihan dari orang lain, tetapi Tuhan memilih saudara dan saya apa adanya. Kita naikkan syukur atas semuanya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau yang pulihkan kami. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Semua yang kita alami bukan terjadi secara kebetulan, Bapak Ibu. Engkau Tuhan yang memilih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau yang memulihkan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
merenungkan pujian ini, merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Bahkan sampai kepada hubungan yang karib dengan Tuhan, itu berangkat dari inisiatif Allah sendiri. Tuhan menghendaki pemulihan terjadi. Tuhan menghendaki ada keselamatan terjadi. Kalau hari ini Tuhan tempatkan kita pada komunitas yang ada, engkau memiliki keluarga, engkau memiliki komunitas, lingkungan sekolah dan sebagainya, lingkungan pekerjaan, Tuhan sengaja menempatkan kita di tengah-tengahnya dengan maksud supaya kita menghasilkan buah di tempat itu. Pagi hari ini, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan memilih kita terlebih dahulu. Kita bersyukur karena Tuhan menempatkan kita di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di keluarga yang kita miliki. Kita bersyukur karena Tuhan percayakan kabar baik itu melalui kita, supaya nama Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Semuanya bukan karena kuat dan hebat kita. Kalau hari ini kita dipakai Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, semuanya bukan karena hebatnya saudara dan saya, tetapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan yang sudah memperlengkapi kita. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam setiap hati kami. Kami mau menghidupi setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam keseharian kami, dan ingatkan kami selalu Tuhan untuk terus menghidupi setiap firman yang kami dengar pagi ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Agus, dalam pelayanannya, dalam keluarga dan usahanya. Kami percaya Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dipakai lebih luar biasa lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya apapun yang dikerjakan oleh tangan beliau mendatangkan kebaikan, keberhasilan, keberuntungan menjadi bagiannya. Sekali lagi kami bersyukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, senang menyambut Bapak Ibu Saudara yang hari ini bergabung bersama dengan ibadah di GBI Rock Semarang, baik secara online maupun secara onsite. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah hari ini. We are glad you are home, dan berikut adalah Rock News minggu ini. Di ruangan ini kita biasa bertukar cerita tentang kehidupan kita dan juga tentang kebenaran firman Tuhan.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam komunitas yang ada di gereja kita, mari bersama-sama kita bergabung di komunitas yang ada di GBI Rock Semarang untuk saling mendukung dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di tempat ini pun kita biasa berkumpul untuk kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, dan gereja kita, serta pergerakan apa yang Tuhan rindukan untuk gereja kita. Saya mengajak untuk kita semuanya boleh bergabung di dalam doa pengerja setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Saat ini saya berada di ruang ibadah, yang biasanya ruangan ini juga dipakai untuk kegiatan Kingdom Talk. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengenal karakter Kristus lebih lagi, saya mengajak untuk kita bersama-sama semuanya bergabung di acara Kingdom Talk setiap hari Rabu, minggu ketiga di setiap bulannya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di gereja ini untuk dapat bergabung dengan tim pelayanan yang ada. Untuk info selanjutnya bisa menghubungi kontak person berikut ini. Terima kasih sudah mengikuti saya untuk keliling gereja kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pastor Agus atas firman-Nya. Karena Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita, dan Tuhan menyuruh kita untuk pergi. Maka ketika kita taat, maka kita bisa menghasilkan buah buat kerajaannya. Selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang di ibadah GBI Rock Semarang. Dengan senang hati kami menyambut Bapak Bet dari Bogor. Mungkin boleh lambaikan tangan. Selamat datang Bapak. Kemudian Bapak Sul dari Bandung. Terima kasih Bapak. Beliau ke Semarang karena ada kunjungan keluarga. Kemudian selamat datang juga kepada Ibu Hayu dan putrinya Sydney dari Pangkal Pinang. Boleh lambaikan tangan Ibu. Selamat datang. Beliau mengantar putrinya untuk sekolah di Semarang. Bapak Ibu Saudara, untuk berita selanjutnya, untuk minggu depan kita akan ibadah bersama kembali pada tanggal 28 Juni pukul 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Yanse Tansil. Dan juga akan ada ibadah roket pukul 9 pagi juga. Kemudian ada ibadah Rocky anak juga 9 pagi juga Bapak Ibu Saudara. Kemudian untuk selanjutnya info persembahan ada 2 cara Bapak Ibu Saudara. Bisa melalui amplop yang sudah diedarkan oleh Aser, juga bisa melalui scan barcode ya, yang ada di belakang atau di depan kursi. Ada dengan 01, kode unik 01 untuk perpuluhan, 03 untuk umum, dan 05 untuk pembangunan. Sebelum Bapak Ibu memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami, karena Tuhan sudah memberikan yang nyawanya yang untuk kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami. Dan kami ada saat ini, kami akan mempersembahkan yang terbaik dari kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan dengan hati yang tulus Tuhan. Kira Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Engkau juga berkati jemaat-jemaat yang sudah menabur Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan memberkati mereka, baik jasmani maupun rohani, kami percaya Tuhan akan memberkati kami lebih daripada itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu.
Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritasmu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.